Ya oke, balik lagi di Super Mechanic. Jadi hari ini kita lagi ada home service di daerah Cikarang. Nah kali ini kita ada Innova Zenith. Ini yang tipe bensin V. Dan sekarang kita mau pasangin untuk kamera 360 dan cruise control. Karena memang basicnya untuk tipe V ini belum ada cruise control. Hanya ada yang tipe varian Q, adaptive cruise control itu juga. Tapi cruise control kali ini yang akan kita pasang itu yang versi India atau versi ekspor. Jadi nanti di setirnya akan kita tambahin switch cruise controlnya dan kameranya yang sebelumnya kamera parkir biasa. Sekarang kita akan pasangin kamera 360 yang touchscreen. Dan ini nanti hasilnya jernih banget dan 4 kamera ini bisa ngerekam ke semuanya. Nah sebelum kita pasang kita langsung aja lihat ke bagian interiornya untuk lihat kamera aslinya seperti apa. Sekarang itu udah di bagian interiornya. Sekarang kita mau lihat nih kamera 360-nya seperti apa. Dan tapi sebelum kita bahas ke kamera 360, kita lihat dulu di bagian setirnya. Teman-teman bisa lihat di sini untuk lingkar setirnya sebenarnya masih sama dengan yang tipe Q. Hanya bedanya ini masih belum ada cruise controlnya nih. Cuma ada tombol mode dan next dan previous. Jadi untuk cruise controlnya belum ada. Nanti akan kita ganti cruise controlnya. Oh ya, sebelumnya saya ambil dulu cruise controlnya sebentar. Oke, untuk tombol cruise controlnya ini kita udah siapin, dan ini yang versi ekspor atau versi luar negeri ya. Jadi cuma ada tombol cruise control, terus set, rest, dan cancel. Karena memang buat apa juga kita pasang di tombol yang full option, jadi kelihatannya malah nggak IM. Ada buat jarak, ada cruise control, dan lain-lain. Padahal itu nggak berfungsi, karena ini bensin yang berfungsi hanya cruise control aja. Jadi semua tombol yang di sini nanti akan berfungsi semuanya. Jadi nanti kita ganti satu set seperti ini, kita lepas lalu kita ganti yang baru. Oke, sekarang kita pindah ke bagian tengahnya. Di sini head unitnya masih sama, yang tipe Q juga sama menggunakan head unit ini. Lalu untuk kamera parkirnya ini masih standar banget nih. Tuh, gelap banget kamera parkirnya. Dan ini cuma kamera belakang aja. Jadi nanti akan kita pasangin kamera 360 atau 540 sih sebenarnya kalau untuk kamera ini. Dan kameranya coba Mas Reza ambil. Kameranya seperti ini, coba kita tukar. Kamera yang akan kita pasang dari brand Kartek. Di sini teman-teman bisa lihat dari kamera 360 Kartek, lalu di sini ada spesifikasinya atau nih premium 360 sound kamera system. Jadi ini yang premium, bedanya sama yang biasa. Kalau yang biasa itu ada remote-nya, kalau yang premium ini nggak ada remote-nya, tapi dia langsung touchscreen nanti di layar. Untuk tipenya Q atau V sama aja. Nah, sekarang kita unboxing aja untuk kamera 360-nya, untuk kelengkapannya ada apa aja di bagian dalamnya. Oke, jadi sebelum kita pasang, kita unboxing dulu. Ini barangnya masih baru, masih segel. Jadi kita akan buka. Kita lihat kelengkapannya apa aja di dalamnya. Oke, kita buka. Set. Nah, yang paling kelihatan di sini ada sarung tangannya untuk membantu kita pada proses pemasangan biar rapi. Lalu di sini ada Etsu kameranya. Di sini ada emboss Karteknya dan ada Ford Toyota Innova 540 panorama system. Jadi bukan 360 lagi, 540. Keren kan? Oke, kita keluarin. Lalu di dalam sini ini ada beberapa kelengkapan yang lain juga. Ada kabel setnya, ini semua udah PNP, jadi kabelnya tinggal colok-colok. Udah kita bikin soket to soket. Bukan kita ya, tapi Kartek udah bikin soket to soket seperti ini. Jadi tinggal colok-colok aja. Ini kamera, kabel kamera samping kanan, belakang, kiri, kamera depan. Lalu di sini ada lensa kamera 360-nya. Dan ini yang lensanya spesial, jadi buat teman-teman, ini lensanya 1080 atau 720, ini mengikuti head unitnya. Tapi kalau untuk Zenith dia 1080, dan ini lensanya dari Sony. Teman-teman bisa lihat lensanya full hitam seperti ini, bukan yang biasa. Kalau yang biasa tuh putih, dia nggak hitam seperti ini, tapi ini hitam. Sekarang langsung aja kita pasang, nanti hasilnya seperti apa. Nanti teman-teman ikutin aja video ini seterusnya.
Akhirnya selesai semua untuk pemasangan kita hari ini. Ada kamera 360 dan cruise control ini sudah kita selesai pasang semua. Tapi sebelum kita masuk atau bahas kamera dan cruise control ke dalam, kita akan tunjukin dulu penempatan kamera depan. Penempatan kamera depan, teman-teman bisa lihat di sini. Ini rapi banget tuh. Dan ini kalau kita lap cuci-cuci tuh juga aman, nggak kelihatan dan nggak kena lap. Jadi ini keren banget penempatan kamera depannya. Lalu untuk kamera samping, ini teman-teman bisa lihat di sini untuk kamera sampingnya juga sudah terpasang seperti itu. Lalu kamera belakang, untuk kamera belakang di sini masih di posisi kamera originalnya nih teman-teman. Kita lihat untuk kamera belakangnya dia masih di posisi aslinya dan masih menggunakan cover aslinya. Sekarang kita langsung aja masuk ke bagian interior untuk lihat hasil pemasangan kamera 360 kita hari ini. Oke, akhirnya udah selesai semua untuk project kali ini. Kita pasang kamera 360 dan cruise control. Di sini cruise control teman-teman bisa lihat cruise controlnya udah aktif. Jadi kita klik, di situ akan muncul cruise-nya, indikatornya. Nanti begitu kita jalan di atas 30, kita set ke bawah seperti ini, otomatis akan muncul angkanya di samping logo cruise controlnya. Jadi nanti ketika mau cancel tinggal pencet cancel atau injek rem, itu fungsinya sama. Jadi cruise control ini berfungsi buat teman-teman yang sering bepergian jauh di luar kota dan ketika capek merasa pegel kakinya, teman-teman tinggal set seperti ini lalu kunci, otomatis kecepatannya akan kunci stabil di kecepatan yang teman-teman tentuin. Bisa 30, 40, 60 dan seterusnya. Jadi fungsinya adalah untuk membantu kita pada saat perjalanan jauh untuk mengunci kecepatan gas atau kecepatan kendaraan seperti itu. Sekarang kita bahas untuk kamera 360-nya. Ini kebetulan juga sudah selesai proses pemasangannya dan kalibrasinya juga sudah selesai. Sekarang kita lihat hasilnya seperti apa. Kita mundur, kita atret mundur, kita tarik tuasnya ke R, otomatis nampilin kamera belakang dan bird view-nya. Tentunya lagi-lagi kita sebutin dari brand Kartek untuk kamera 360-nya. Ini jernih banget dan kerennya ini touchscreen. Wih. Jadi udah kayak OEM bawaan kamera 360 Toyota. Ketika mundur seperti ini barusan, dan ketika kita belokin garisnya akan belok dan animasinya akan berubah langsung jadi 3D seperti ini. Nah, putar setirnya ke kanan. Dia juga muter untuk animasi mobilnya. Yang keren ya, bannya belok nih di sini tuh. Kalau teman-teman lihat tuh rodanya belok tuh. Tuh belok rodanya. Lalu untuk kita maju ke D, dia akan kembali ke kamera depan sekitar beberapa detik. Setelah itu close. Tapi sebelum close kita bisa juga geser kameranya ke kamera belakang lagi, kamera kiri, kanan, terus dari sisi depan kiri kita klik lagi dia akan berubah dari sisi depan kanan. Gitu juga yang tampilan kanan kiri ini, ketika kita klik sekali lagi dia akan berubah ke 3D. Ini 2D, kalau 2D dia lebih kelihatan ke roda depan, kelihatan tuh rodanya, dan ada garis kuning itu artinya 30 cm dari roda, itu buat jarak amannya sebenarnya. Ketika sen kanan dia juga kamera kanan tuh seperti itu. Jadi enak banget kalau lagi di jalan sempit, atau bisa juga nyalain hazard atau dari sini tuh. Oke, untuk tampilan yang lain teman-teman juga bisa lihat dari sini. Ini kita bisa lihat belakang kiri, kita klik lagi dia otomatis berubah ke belakang kanan. Ini yang bagian depan kiri tuh. Jadi enak banget nih, depan kanan. Dan view-nya ini banyak banget tuh. Teman-teman bisa lihat ini depan kanan, depan kiri, bird view. Jadi ketika kita jalan sempit ini enak banget pakai mode ini. Ini roda kiri kelihatan, roda kanan juga kelihatan tuh. Tuh kelihatan kan? Kalau kita klik lagi sekali lagi, dia akan nampilin dari roda depan sampai roda belakang. Ini yang garis kuning ini roda depan, garis kuning yang ini roda belakang. Jadi kelihatan semua dari ujung depan sampai ujung belakang. Teman-teman kalau mau belok tuh enak banget tuh kelihatan. Kalau klik lagi,
dia otomatis akan balik ke kamera belakang dan dia akan melihat ke bagian belakangnya. Ini ini roda belakang kiri, ini roda belakang kanan. Jadi dia langsung nyorot ke depan. Kalau yang ini kan ke depan tuh, roda depan. Kalau yang ini roda belakang tuh. Jadi view-nya banyak banget, teman-teman bisa gunain atau bisa pakaiin fungsi kamera 360 ini untuk membantu teman-teman pada saat parkir atau lagi berjalan di jalan yang sempit. Selain itu, kamera 360 ini juga berfungsi sebagai dashcam atau DVR. Di sini teman-teman bisa lihat no USB. Ini artinya belum kita tambahin USB. Jadi kalau kita tambahin USB di sini sudah kita siapin USB slotnya. Jadi tinggal colok flash disk. Nanti otomatis akan ngerekam 4 kamera 360-nya. Jadi di sini akan berubah jadi recorder atau record. Nanti otomatis keempat kameranya ngerekam dan tinggal masuk menu setting. Di sini nanti akan muncul videonya. Tapi ini belum kita pasangin flash disk, jadi belum muncul untuk hasil rekamannya. Tambahan teman-teman, jadi di sini kita mau tampilin kamera 360. Ini kan biasa aja kan tadi kan, kamera kanan kiri, bird view. Tapi yang luar biasanya, kita close, kita buka pintu nih, kita buka pintu, set. Indikatornya langsung ngebuka di sini. Kalau kita mau lihat 3D-nya juga bisa tuh. Wih, linternya juga kelihatan tuh. Jadi ketika buka pintu, dia otomatis nyala kameranya, dan kalau pintunya belum rapat, jadi ini enak nih buat teman-teman tuh. Oh, ini ada pintu yang ngebuka kanan, berarti artinya pintunya belum rapat. Kadang kan nutup kayak gini kan, belum rapat, di sini langsung kelihatan. Kalau kita tutup rapat, di sini ya di kamera 360-nya dia nggak akan munculin indikator pintu tuh. Termasuk bagasi dan pintu kanan kiri belakang juga terbaca di animasi 360 ini. Oke, buat teman-teman yang pengen dapetin kamera Kartex seperti ini yang premium dan cruise control, teman-teman bisa langsung merapat ke workshop kita Super Mekanik. Terima kasih.